أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي رسولا بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك شهيد. أيها الحبايب الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin dirahmati Allah. Alhamdulillah, di kesempatan yang dimuliakan oleh Allah ini kita bisa hadir dalam majelis yang mubarak di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari yang disebut oleh beliau Rasul Muhammad SAW sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu di antara hari-hari. Dan kita juga ada di bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan thalathatul mutawalliyat, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabullah bainal Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab yang itu ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Kita ada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di tempat yang juga dimuliakan oleh Allah, rumah Allah, masjid, tempat ruku dan sujud, rumah Allah. Di hari yang juga dimuliakan oleh Allah, di bulan yang juga ada yang itu juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di sini dalam rangka ruku dan sujud kepada Allah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu dalam mimbar Jumat adalah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, meningkatkan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hidup ini berjalan terus saja. Dan hidup kita berasa sekarang ini ada dalam satu fase perjalanan yang sangat panjang. Satu fase saja. Karena sebenarnya kita semua itu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan dalam perjalanan yang panjang itu, Masya Allah, ada banyak hal yang kemudian barangkali kemudian kita sadari ataupun tidak kemudian kita sadari. Kita dulu ada di alam Allah, dan kita ada di alam rahim, di rahim ibu kita masing-masing. Hidup kita di sana. Kemudian kita dilahirkan ke dunia ini, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian dewasa, sampai kemudian kita tua pada saat sekarang ini. Kemudian kita akan masuk ke liang lahat, ada di alam barzakh. Kemudian kita dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul mahsyar. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam surah Al-Baqarah itu, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kemudian kalian itu bisa kufur terhadap Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, padahal kalian dulu itu mati kemudian kami hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian kami matikan kata Allah. Tsumma yuhyikum, kemudian kami hidupkan kembali kata Allah. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita akan kembali. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya kemudian hidup kita berasa sekarang ini tuh dalam perjalanan panjang saja menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang di dalam perjalanan itu membutuhkan bekal. Sehingga dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua,
Khususnya ini sebenarnya bagi orang haji, karena ayat ini berkaitan dengan haji. Tapi apapun itu, orang yang dalam perjalanan butuh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kalian semua, para hujjaj, orang yang berangkat haji, berbekallah kalian semua. Fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Orang haji saja butuh bekal, apalagi kemudian kita menuju Allah Subhanahu wa taala yang perjalanan panjang. Kita mungkin di dunia ini 70 tahun, 80 tahun, habis itu kita mati. Apakah kemudian kita dikubur itu? Ya bisa ribuan tahun, jutaan tahun, Allahu a'lam. Tidak ada orang yang tahu. Kita haji saja mungkin 40 hari, itu bekal itu dipersiapkan luar biasa. Apalagi perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bekal kita apa? Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, ketaatan permohonan panjang setuju kepada Allah Subhanahu wa taala dari bacaan Quran kita, salat kita, puasa kita, infak sedekah kita. Mudah-mudahan itulah bekal terbaik kita sampai kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam jannah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Muslim meriwayatkan satu hadis apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada Allah bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadda ahadun lillahi illa wa ma tawadda ahadun illa lillah." Rawahu Allah azza wa jalla. Ada tiga hal yang kemudian disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana maksud sedekah min malin, tidaklah kemudian berkurang harta benda jika kemudian dia itu disedekahkan. Maka orang yang dia itu ahli sedekah, maka dia tidak akan pernah kemudian kekurangan. Dan ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang dia itu menginfak sedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Sama halnya kemudian dia itu menanam satu biji, yang biji itu kemudian tumbuh menjadi pohon, yang pohon itu memiliki 7 cabang, yang masing-masing cabang itu berbuah 100. Maka satu biji dibalas 700 biji. Orang berinfak sedekah 1 rupiah dibalas 700 rupiah. Orang berinfak 1 juta dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 juta. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan bagi siapa yang kemudian dikehendaki. Dan pelipat gandaan itu boleh jadi kemudian 10 kali, 700 kali, atau bahkan kemudian tidak terhingga, karena Allah memiliki segalanya. Dan ini dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf ketika kemudian beliau berinfak sedekah. Semakin banyak harta yang kemudian beliau infak sedekahkan, semakin banyak harta yang kemudian beliau infak sedekahkan, semakin banyak pula kemudian pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian dalam satu sirah atau sejarah itu dijelaskan, jika kemudian Abdurrahman bin Auf membuka batu, ketika kemudian batu itu dibalik, maka di balik batu itu ada emas. Allah. Yang kedua, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, wa ma zadallahu bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang yang dia itu senantiasa memaafkan orang lain illa 'izzan, kecuali kemuliaan. Artinya orang yang dia itu senantiasa memaafkan orang lain, maka akan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kemudian menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semua itu menuju ampunan Allah dan menuju surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Yang surga seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang disediakan surga seluas langit dan bumi itu adalah orang yang dia itu suka berinfak sedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin, baik dalam keadaan dia memiliki harta yang banyak ataupun dia memiliki harta yang sedikit. Tapi ketika dia itu ahli sedekah, dia sedekah saja semampu apa yang kemudian dia bisa kerjakan. Wal kadhimina ghaidh wal 'afina 'anil nas. Berikutnya adalah orang yang dia itu mampu untuk menahan amarah dan memberikan maaf pada orang lain. Itu orang-orang yang kemudian disediakan surga oleh Allah seluas langit dan bumi. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ada di dalam. Amin. Banyak dan peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Beliau Nabi Muhammad SAW ketika dan beliau itu dikejar oleh Suraqah pada waktu itu dan hampir dibunuh. Bahkan dalam sejarah disebutkan 3 kali Suraqah itu mau membunuh beliau SAW dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Yang terakhir ketika Suraqah terperosok dan dia tidak bisa bangun lagi, memanggil Rasulullah, ya Muhammad, tolong aku. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam tahu Suraqah itu mau membunuh beliau, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam memaafkannya, ditolong Suraqah pada waktu itu, hingga sampai akhirnya Suraqah masuk Islam. Nah, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, Suraqah inilah yang kemudian dalam suatu kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, maukah engkau wahai Suraqah dipakaikan mahkota Kisra. Kisra itu raja dari Persia. Maha benar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam, Persia dan Romawi itu negara besar yang barangkali kemudian susah atau sulit orang membayangkan Persia dan Romawi itu tertaklukkan oleh Madinatul Munawwarah. Tapi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan. Pada waktu itulah kemudian mahkota Raja Persia pada waktu itu terjatuh, dan pada waktu itu kemudian dirampas oleh orang-orang Islam. Di saat itulah kemudian Umar bin Khattab memakaikan mahkota itu kepada Suraqah. Kata Umar bin Khattab, wahai Suraqah, apa yang dijanjikan oleh beliau Rasul Muhammad SAW tertunaikan. Bahasanya mahkota ini hanya dipakaikan, bukan diberikan, bukan kau milik, tapi ini menjadi milik Baitul Mal. Jemaah yang dimuliakan Allah, berikutnya pemaafan yang luar biasa itu adalah disampaikan oleh beliau Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika kemudian mau dibunuh oleh saudara-saudaranya pada saat kecil, di saat kemudian beliau ada di suku, kemudian ditolong oleh kafilah, kemudian dijual menjadi budak dan seterusnya sampai kemudian beliau itu menjadi seorang pembesar. Dan di saat kemudian ketemu dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah ingin membunuhnya, beliau Nabi Yusuf memaafkan. Nabi Yusuf ada di tempat yang dimuliakan. Beliau Rasul Muhammad SAW ada di tempat yang dimuliakan. Maka tidak ada dalil, tidak ada alasan bagi orang yang kemudian dia itu suka memaafkan, maka dia akan dimuliakan kedudukannya. Orang yang suka memaafkan bukan rendah dia, tapi orang yang suka memaafkan dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang suka memaafkan, terbuka dada kita selama kemudian kesalahan orang itu bukan merendahkan Islam, bukan merendahkan Al-Quran, bukan merendahkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka layak bagi kita itu untuk memaafkan. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ahli
pemaaf, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Dan salafi muslim ila ladina salihati wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum fi al-dhikr al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Bismillah sadri wa salli amri wa hamdatan min lisani fa qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal kiram usikum wa iyaya bittaqwa wa ta'ati lakum turhamun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir apa yang disampaikan oleh beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Dan tidaklah bagi orang yang dia itu senantiasa tawadhu kepada Allah, hormat, patuh dan taat kepada Allah, illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla, maka Allah akan tinggikan derajatnya, Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang kemudian patuh dan tunduk kepada Allah, atau tawadhu kepada Allah, atau tawadhu kepada orang-orang yang kemudian diperintahkan untuk kita semua bertawadhu kepada orang soleh, kepada guru kita, kepada orang-orang yang kemudian mengajarkan sesuatu kepada kita, wabil khusus adalah orang tua. Tapi tidak ada satupun yang kemudian itu lebih utama. Yang itu dijelaskan dan soreh disebut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam 3 kali. Beliaulah ibu kita. Suatu ketika kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayyun nasi husnin sahabat. Ya Rasul, siapakah kemudian manusia yang aku itu harus berbaik-baik kepadanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibu. Qala thumma man, lalu siapa lagi ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Thumma man, lalu siapa lagi ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Disebutkan 3 kali. Kemudian sahabat itu bertanya, qala thumma man, lalu siapa lagi ya Rasul? Qala sallallahu alaihi wasallam, ummuka, abuka. Yang keempat adalah bapak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Uwais Al-Qarni, contoh yang luar biasa dalam hadisnya yang panjang. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan keutamaan Uwais Al-Qarni, dan suatu ketika kemudian memerintahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, jika kemudian engkau menemui Uwais, dijelaskan di situ yang dia itu ada sopak sebesar dirham, jadi sebesar uang koin. Dia dulu kena penyakit sopak, kemudian tinggal bekasnya sebesar uang koin. Mintalah doa kepada dia. Jadi pesan beliau sallallahu alaihi wasallam ini kemudian benar-benar dilakukan oleh Sayyidina Umar di saat kemudian beliau ila rafiqil a'la wafat, kemudian Abu Bakar wafat pada waktu itu, kemudian Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ketika kemudian beliau menjadi khalifah, senantiasa pada musim haji itu kemudian menghadang kafilah-kafilah yang dari Yaman. Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Suatu ketika kemudian beliau bertemu Uwais Al-Qarni, dan Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Siapakah Uwais Al-Qarni? Diceritakan dalam banyak hadis terkait dengan bagaimana beliau memuliakan ibunya. Sampai-sampai disitulah kemudian sampai-sampai Umar bin Khattab diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Itu kehebatan ibu, karena tidak ada sehebat apapun kita, meskipun kemudian kita sarjana sampai kemudian tingkatan profesor, sampai kemudian kita jenderal, bahkan kemudian menteri, atau bahkan kemudian kepala negara pun, yang hebat itu adalah ibu kita. Sekalipun ibu kita tidak lulus sekolah dasar, barangkali
Mudah-mudahan kita semua hadir di sini termasuk orang-orang yang senantiasa dan bisa memuliakan ayah dan ibu kita, dan usul ibu kita. Jika beliau masih hidup, mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan untuk bisa membahagiakan beliau. Kalau seandainya kemudian beliau sudah wafat, marilah kemudian kita doakan dengan doa terbaik untuk beliau. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kembali kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma 'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna 'ibadatik. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa akhdhul kafaratal musyrikin wal munafiqin adh-dhalimin. Allahumma sallim ikhwanana fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana fi Palestin. Allahumma sallim ikhwanana fi Rohingya. Allahumma sallim ikhwanana fi Indonesia. Allahumma sallim ikhwanana fi sa'iril buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah